Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur akan begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepada kita sekalian. Begitu pula mari kita mengirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita sekaligus idola untuk kita sekalian kaum muslimin. Pemirsa sekalian, ikhwah dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan muzakarah kita terkait pembelajaran ilmu fikih. Pada beberapa pembahasan yang lalu kita telah memusyakarakan seputar taharah, diantaranya kita telah menyebutkan jenis-jenis air yang bisa kita manfaatkan untuk taharah, dalam hal ini wudhu dan mandi wajib. Kemudian kita juga telah membahas tentang hal yang berkaitan dengan tata cara wudhu. Maka insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan dengan membahas hal-hal yang berkaitan dengan tayamum. Tentu kita sebagai umat Islam tidak selalu mendapatkan atau tidak selalunya mendapati air untuk kemudian kita pergunakan berwudu ataupun bersuci. Begitupun untuk mandi wajib. Maka di dalam agama kita ada syariat atau keringanan dalam syariat agama kita, atau diistilahkan rukhsah, keringanan dalam menjalankan syariah agama. Ketika kita tidak mendapati air ataupun kita tidak bisa mempergunakan air untuk bersuci, maka ada keringanan berupa tayamum, yang mana tayamum ini adalah menurut penjelasan atau fatwa para ulama, yaitu bersuci dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan tanah atau debu, atau dalam istilah bahasa Arab soid, yang bersih, yang thayyib, soidan thayyib. Tentu berbicara mengenai tayamum ini, maka sesuatu yang sudah sering kita dengarkan atau sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Hanya saja terkadang masih ada saudara-saudara kita yang mungkin belum benar-benar memahami secara syariat atau bagaimana yang betul-betul disyariatkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkait tayamum ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam
surah Al-Maidah ayat 6 pada potongan ayat atau lanjutan dari bagian dari ayat ini, wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Wa in kuntum marda, dan jika kamu sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadu minkum minal ghaid, atau kembali dari buang air, au lamastumun nisa, atau berhubungan badan dengan perempuan, falam tajidu ma'an, dan kalian atau kamu tidak memperoleh air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan sa'id yang suci, dengan debu atau tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka basuhlah atau sapulah wajahmu dan tanganmu dengan sa'id tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna sa'ida thayyiba tahurul muslim wa illam tajidil ma'a asyara sinin fa iza wajadal ma' falyumissahu basyaratahu fa inna dzalika khair. Tanah yang bersih adalah sarana bersuci seorang muslim meskipun ia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Jika ia mendapatkan air, maka gunakanlah untuk bersuci sampai mengenai kulitmu, karena sungguh itulah yang terbaik. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, telah dijadikan tanah di atas muka bumi ini sebagai tempat sujud atau tempat sholat dan untuk dipakai bersuci. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka selanjutnya kita akan menyebutkan tentang syarat-syarat dan sebab-sebab bolehnya bertayamum. Seseorang boleh bertayamum dalam kondisi tertentu jika terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama yaitu terkait syarat-syarat taklif secara umum, yaitu Islam, berakal, dan balik. Kemudian yang kedua, adanya usur atau halangan untuk menggunakan air. Adapun usur atau halangan menggunakan air itu diantaranya adalah yang pertama, ketika tidak ada air setelah mencarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah atau debu yang bersih. Kemudian yang kedua, usur untuk menggunakan air yaitu adanya bahaya yang mengancam dirinya ketika menggunakan air, seperti ketika seorang sakit. Maka silahkan melihat ayat yang kita sebutkan tadi, surah Al-Maidah ayat 6 dia. Dan berdasarkan kisah seorang sahabat yang meninggal dunia akibat menggunakan air untuk mandi, padahal beliau dalam keadaan terluka berat. Ketika ia bertanya kepada sahabatnya, ketika seorang sahabat yang terluka berat ini bertanya kepada sahabatnya, dan mereka semua ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang dalam keadaan berperang, maka sahabat yang lain ini memberikan jawaban bahwa dia harus mandi, dia harus memaksakan untuk mandi karena dia dalam keadaan junub. Maka sahabat ini pun akhirnya mandi junub, dan setelah itu beberapa saat kemudian
mandinya ini, mandi wajibnya yang dilakukan oleh sahabat ini menjadi penyebab meninggalnya. Sehingga ketika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pun menyebutkan bahwa qatalahumullahu alam yakun syifa'al as-su'al. Mereka ya, yang ditanya ini turut andil membunuh sahabatnya, ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan mereka. Sungguhnya obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Sanad hadis ini adalah hasan. Jadi kisah ini memberikan penjelasan bahwa sahabat ini semestinya bertanya, jangan langsung memberikan jawaban terkait dengan hal seperti ini. Karena misal seperti yang terjadi itu adalah sahabat ini dalam keadaan luka berat, dan ketika dia terbangun dari tidurnya ternyata dia mimpi junub, ya. Sehingga dia pun bertanya apakah dia harus mandi wajib walaupun dalam keadaan terluka berat seperti itu. Maka dijawab oleh sahabatnya bahwa ya, dan jawaban ini kemudian atau amalan ini kemudian dilakukan, yaitu mandi wajib, dan setelah dia mandi wajib dia meninggal dunia. Yang akhirnya kemudian Rasulullah SAW memberikan penegasan bahwa semestinya sahabat ini bertanya kepada yang lebih tahu, agar jangan sampai terjadi keadaan seperti yang tidak dikehendaki itu, di mana terjadi hal yang fatal hanya karena berani bertanya langsung, bukan berani menjawab langsung tanpa pernah mengetahui secara pasti terkait hukum yang terjadi dengan sahabat tersebut. Kemudian yang ketiga, unsur yang bisa menjadi penyebab kita menggunakan air adalah dalam kondisi cuaca yang sangat dingin dan dapat membahayakan tubuh atau bahkan sampai menyebabkan kematian, sebab tidak ada yang dapat menghangatkan air tersebut. Sahabat Amr bin As bercerita ketika beliau ikut dalam perang satu Salasil, maka ya beliau bercerita, aku bermimpi basah pada satu malam yang sangat dingin pada saat perang satu Salasil. Aku khawatir jika aku mandi maka aku akan mati. Aku pun bertayamum dan mengimami para sahabat saat sholat subuh. Lalu mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi SAW. Lalu beliau berkata kepadaku, wahai Amir, apakah engkau mengimami para sahabat sementara engkau dalam keadaan junub? Lalu aku memberitahukan beliau sebab yang menghalangiku untuk mandi, dan aku pun berkata, sungguh aku telah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepada kalian. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW tertawa dan tidak berkata sesuatu apapun sesudahnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, dan hadis ini dinyatakan hadis sahih. Kemudian syarat-syarat yang ketiga terkait syarat bolehnya tayamum, yaitu tanah yang atau debu yang digunakan, yaitu tanah atau debu yang suci, ya, soidan thayyibah, tanah yang suci dan bersih. Jika ia tidak mendapatkan debu, maka ia boleh bertayamum dengan pasir atau bebatuan yang ada, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tata cara tayamum. Tentu
tayamum ini sekali lagi bahwa sesuatu yang sudah sangat sering kita saksikan orang-orang mengamalkannya, atau kita sudah sangat paham bahwa itu adalah rukhsah bagi orang yang tidak bisa mempergunakan air. Maka adapun tata cara tayamum yang syar'i yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW adalah diantaranya yang pertama, kita berniat. Ya, jadi seperti amalan-amalan yang lain, kita selalu ada niat melakukannya. Kemudian tata cara selanjutnya, menepukkan kedua telapak tangan ke atas debu yang ada dengan satu kali tepukan. Jadi kita cukup menepukkan telapak tangan satu kali. Ya. Kemudian selanjutnya kita meniup debu yang berada di atas kedua telapak tangan, atau kita bukan meniup, kita menepukkan. Setelah itu kita membasuh wajah, mengusap wajah, dan sekaligus langsung kita pergunakan untuk mengusap kedua tangan kita dengan cara menyambungnya seperti itu. Jadi tata cara ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "At-tayammumu darbatun lil wajhi walil kaffain." Tayamum itu satu kali tepukan ke tanah untuk wajah dan kedua telapak tangan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, dan hadis ini adalah hadis sahih. Kemudian dalam hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum, Rasulullah SAW mengajarinya tata cara tayamum. Innama yakfika an tasna'a hakaza fadaraba bikaffihi darbatan alal ar thumma nafadaha thumma masaha bihima zahra kaffahi bisimalihi au zahra simalihi bikaffihi thumma masaha bihima wajha. Sungguh cukup bagimu, ya Rasulullah kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh cukup bagimu melakukan hal ini. Lalu beliau menepukkan telapak tangan beliau di atas tanah, lalu menepukkannya dan mengusap punggung telapak tangan kanannya dengan tangan kiri, atau punggung tangan kiri beliau dengan telapak tangan kanannya, dan mengusap wajah beliau dengan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi setelah kita mendengarkan dua hadis ini terkait bagaimana tata cara yang disunahkan atau disyariatkan oleh Rasulullah SAW, maka kita mendapati bahwa di sini tidak disebutkan apakah harus mendahulukan wajah kemudian kedua telapak tangan, atau sebaliknya kita mendahulukan telapak tangan dan kemudian membasuh wajah. Maka tidak dipersoalkan, artinya boleh kita melakukan dari cara yang mana lebih dahulu. Jadi tidak disyaratkan apakah kita harus mendahulukan wajah atau mendahulukan telapak tangan lebih dahulu. Itulah tata cara bertayamum. Kemudian hal selanjutnya yang berkaitan dengan tayamum ini adalah ada pembatal tayamum. Adapun tayamum seseorang dikatakan batal jika terdapat salah satu perkara berikut ini. Yang pertama, semua hal yang membatalkan wudhu adalah pembatal tayamum. Karenanya jika seorang bertayamum sehabis hadas kecil kemudian ia membuang hajat, maka tayamumnya menjadi batal. Ya, jadi semua hal yang membatalkan wudhu itu pun menjadi pembatal tayamum.
Kemudian yang kedua, seseorang dikatakan batal tayamumnya atau kesuciannya apabila mendapatkan air setelah bertayamum bagi yang usurnya tidak dapat air, ya. Jadi bagi yang usurnya tidak ada air kemudian dia bertayamum, ketika mendapati air maka secara secara otomatis tayamumnya batal. Kemudian yang ketiga, hilangnya usur yang menghalangi seseorang menggunakan air. Jadi ketika hilang, ya, usur, sudah tidak ada usurnya itu, misalnya ada orang yang karena sakit kemudian tidak dengan sakitnya dia tidak bisa mempergunakan air. Lalu ketika dia sembuh, berarti dia sudah bisa menggunakan air, maka pada saat itu juga tayamumnya batal, ya, karena dia sudah bisa mempergunakan air. Itulah diantara pembatal tayamum. Jadi yang pertama, semua hal yang membatalkan wudu itu juga menjadi pembatal tayamum. Yang kedua, ketika mendapatkan air setelah bertayamum bagi yang usurnya atau alasannya bertayamum karena tidak ada air. Ketika ada air atau mendapati air, maka secara otomatis tayamumnya batal. Kemudian yang ketiga, hilangnya usur, hilangnya hal yang menghalanginya dari air ketika seorang menggunakan air. Jadi ketika ada orang misalnya sakit, ya, tidak bisa menggunakan air, dan ketika sembuh, ya, maka dia sudah bisa menggunakan air, maka saat itu juga tayamumnya batal. Itulah diantara penjelasan hal-hal yang membatalkan tayamum. Maka mungkin cukup pembahasan kita terkait hal-hal seputar tayamum ini, ya. Ada kita sebutkan beberapa hal, syarat-syarat membolehkan tayamum, kemudian tata cara tayamum, dan hal-hal yang menjadi pembatal tayamum. Baiklah, mungkin inilah yang kita musyakarakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan musyakara yang kita lakukan kali ini menjadi penyemangat kita melakukan ibadah yang dengannya kita lebih paham bagaimana salah satu amalan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Tentu dengan amalan-amalan seperti ini, artinya semakin paham kita akan sunnah Rasulullah SAW, maka akan semakin benar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Saya kira inilah yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, utamanya kepada diri kami pribadi. Maka kita tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.